Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat penilaian kinerja karyawan atau biasa disebut dengan performance appraisal, di mana penilaian kerja ini sangat penting bagi perusahaan untuk bagaimana membuat nilai akumulasi dari kinerja dari karyawan selama setahun. Dan saya rasa setiap perusahaan membutuhkan hal ini. Kenapa? Karena untuk membedakan yang mana karyawan yang memiliki performance yang lebih baik dan yang mana karyawan yang memiliki performance yang lebih rendah. Itu juga ada kaitannya terkait dengan promosi, banyak kaitannya ya, ke promosi jabatan, kemudian ke bonus tahunan dan lain-lain. Nah, kali ini saya akan memperlihatkan contoh penilaian performance atau performance appraisal untuk jabatan sales, di mana sales yang saya ambil sampel ini bergerak di perusahaan produksi karkas atau ayam karkas. Nah, di sini saya sudah buat contoh sebagai sampel untuk KPI sales di perusahaan karkas itu. KPI-nya 1, penjualan ayam karkas 400 ekor per hari. Kemudian outstanding penjualannya terselesaikan, jumlah prospek pelanggannya itu 20 orang per hari. Di sini kita bisa tentukan bobotnya harus total 100 ya. Nah, di sini 3, makanya pembagian poinnya seperti ini, mulai dari yang tersulit dan yang paling besar bobotnya hingga yang paling terkecil. Kalau misalnya KPI-nya itu ada 5, berarti di sini total poinnya harus tetap 100. Kemudian targetnya tercapai 100%. Di sini penilaian setiap bulannya, Januari sampai di bulan Juni, dan realisasi per semester 1 saya sudah buatkan rumusnya untuk mengetahui performance di 6 bulan pertama. Bila saya bukan rumus seperti ini, jadi kita bisa rata-ratakan nilai selama satu semester itu, rata-ratanya berapa. Kemudian lanjut di semester 2, di sini ada kolom realisasi. Realisasinya itu realisasi semester 2 ditambah dengan semester 1 dibagi 2 atau nilai rata-ratanya. Nah, skornya itu tinggal realisasi dibagi dengan target KPI-nya. Kemudian dikali 100% sehingga dapat skornya seperti ini. Kemudian selanjutnya yang kita hitung adalah, misalnya teman-teman ingin menambahkan KPI kedisiplinan seperti ini. Tambahkan kualitas absensi, di mana kualitas absensi yang dimaksud adalah kualitas ketidakterlambatannya. Misalnya ada karyawan 25 hari kerja, dalam 25 hari kerja itu tidak ada terlambatnya sama sekali, maka dia realisasinya adalah realisasi dari target itu 100%. Dari 25, misalnya cuma 24 yang tidak terlambat, 24 hari kerja. Dia tidak terlambat, satu harinya dia terlambat, maka tinggal dibagi 24 dibagi 25. Maka dapat presentasinya segitu. Oke. Nah, di sini terakhir ada kolom skor akhir. Ya, skor akhir itu rumusnya adalah skor bagi bobot dikali 100. Ini saya sudah rumuskan juga seperti ini. Kemudian penilaian selanjutnya selain KPI-nya, di sini ada juga KPI kedisiplinan, dan juga ada di sheet keduanya terkait bisa kita ukur soft skill-nya atau nilai-nilai budaya perusahaan. Kalau di sini sebagai sampel untuk di perusahaan ini saya pakai penilaian nilai-nilai perusahaan. Jadi yang dinilai adalah komitmen, integritas, kerjasama, loyalitas, dan kerja keras. Di sini masing-masing ada definisinya, teman-teman mungkin bisa pakai nanti. Contoh pengisiannya seperti ini, skornya ada, kemudian skor akhirnya itu seperti ini. Ini sudah otomatis terrumus ya. Tapi teman-teman bisa mengejas untuk agar sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, selanjutnya itu contohnya ya. Kemudian selanjutnya inilah form performance appraisal, di mana yang diukur adalah KPI, kemudian kedisiplinan dan nilai perusahaan. Di sini bobotnya 60, 20, 20. Kalau ditotalkan seperti ini, nilainya sudah terkoneksi dengan sheet 1 dan sheet 2, maka akan muncul nilai total seperti ini dan muncul kategorinya. Saya sudah buatkan rumus if seperti ini. Nilai-nilainya maka akan muncul kategori kurang baik, cukup baik, baik, sangat baik, dan sangat-sangat baik. Tergantung dari nilai yang ada di sheet 1 dan sheet 2. Misalnya kita rubah di sini jadi 50%. Ini kita buat nilainya agak lebih rendah.
supaya kita lihat perbedaan di tadi kan baik, sekarang menjadi cukup baik. Jadi semuanya sudah terlink di sini. Nah, ini adalah form performance appraisal untuk level staff. Nah, ada juga saya punya untuk tadi ya. Nah, ini dia. Ada juga untuk yang level manajerial. Level manajerial itu perbedaannya adalah di sheet 2-nya. Tadi untuk level staff hanya nilai-nilai perusahaan yang dinilai. Untuk level manajerial, nah soft skill manajerialnya itu dinilai juga seperti leadership, problem identification, kemudian verbal communication, planning and organization, dan teamwork. Seperti itu perbedaannya ya. Dan performance appraisalnya itu seperti ini. Jadi ada tambahan. Bagian bobotnya seperti ini. Semuanya akan terlink. Coba kita ambil contoh seperti ini. 100. Kita cepat saja ya. Misalnya sini 25. Nah, akan muncul nilainya, nggak kebaca ya. Nah, seperti ini nilainya akan muncul seperti ini. Nah, maka kategori level manager di situ adalah sangat baik. Ini sangat bagus menurut saya untuk teman-teman gunakan. Saya juga di sini punya daftar katalog KPI. Misalnya teman-teman kebingungan bagaimana cara menentukan KPI, teman-teman mungkin bisa melihat di salah satu contoh yang ada di sini yang sudah dibuat. Tinggal memilih atau mungkin bisa mendapatkan inspirasi KPI apa yang akan digunakan untuk di posisi jabatan tertentu. Untuk SDM ada, kemudian GN legal, kemudian finance, budget, accounting, dan seterusnya. Sini ada 16 halaman. Oke. Setelah mendapatkan nilai di sini kategori cukup baik, ini juga bisa dikolaborasikan dengan strategi pemberian bonus tahunan. Seperti ini, misalnya sangat-sangat baik, bonusnya sekian kali gaji mungkin ya. Bonus 4 kali gaji pokok. Ini contoh ya, gaji pokok. Dan seterusnya. Seperti itu. Dan juga teman-teman, saya juga punya teori dasar mengenai performance appraisal, terdiri dari 56 halaman. Di sini teman-teman bisa baca untuk lebih memahami, menambah wawasan terkait apa sebenarnya performance appraisal itu, mulai dari awal hingga akhir. Nah, teman-teman bisa mempelajarinya. Nah, itu ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman berminat, tertarik dengan form yang saya buat ini, termasuk tadi yang Word-nya, form Excel-nya itu yang level staff dan level manajerial, kemudian untuk daftar KPI katalognya, dan teori dasar mengenai performance appraisal, bisa teman-teman dapatkan. Silahkan, caranya itu silahkan baca deskripsi yang ada di bawah, deskripsi dari video ini, bagaimana cara mendapatkannya. Oke, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.